Kita langsung buka firman Tuhan ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertancuk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya sesudah perempuan itu melahirkannya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita memasuki pembukaan materai keempat. Ada the spirit of death, ada roh maut dan kerajaan maut yang mengikutinya. Itu Wahyu 6 ayat 8. Dan kita sudah dapatkan dari tahun kemarin, Tuhan bicara 2022 permulaan. Saya sudah khotbahkan di sini ya, beberapa penglihatan yang Tuhan sampaikan. Dan memang mulai tanggal 24 Februari meledak ya. Dan perang ini bukan perang biasa. Perang ini satu melibatkan negara-negara besar, negara-negara maju, dan nanti akan melibatkan nuklir. Siap-siap. Sekali boom nuklir. Saya sudah khotbahkan kemarin-kemarin, tidak ulangi lagi ya. Ketika itu meledak, kelaparan, sampar, dan binatang-binatang buas di bumi, maka yang mati berapa? 1/4 penduduk dunia. Dan tahun ini adalah permulaan dibuka materai keempat. Dan kita akan menuai besar-besaran setelah ini. Gereja sempurna tidak dapat disentuh oleh maut. Amin. Mereka berdiri di atas batu karang yang teguh, dan maut dan kerajaan maut itu tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Dan orang-orang yang memiliki minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Haleluya. Ya. Jadi kita hari-hari ini kita semakin fokus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu saja pesan saya hari-hari ini. Penuhlah oleh Roh Kudus, sembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu saja. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya akan berbicara bahwa sepertiga bintang di langit itu diseret oleh ekor naga merah padam. Hari-hari ini kita sudah melihat ada banyak kejatuhan orang-orang Kristen. Kejatuhan orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa ini. Sebagian udah murtad, dan nanti akan lebih banyak lagi. Alkitab mencatat ada sepertiga bintang di langit akan terseret ekor naga merah padam. Dan di dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan apa? Yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Wahyu 22 ayat 11. Kita sudah sering bacakan ini ya. Yang kudus akan semakin kudus, yang baik akan semakin baik, yang jahat akan semakin jahat. Yang kudus akan semakin menguduskan dirinya karena mereka menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran akan semakin dikuduskan. Haleluya. Dikuduskan oleh darah Yesus. Setiap kali kita datang kepada Bapa, kita masuk ke ruang Maha Kudus itu dengan darah anak domba. Kita semakin dikuduskan, dan semakin kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Tetapi yang jahat akan semakin jahat. Ini berbicara kepada orang-orang Kristen yang terseret oleh ekor naga merah padam. Orang-orang Kristen yang terseret ekor naga merah padam ini akan semakin cemar, semakin jahat, semakin cemar, semakin cemar, semakin cemar, dan semakin cemar. Karena kenapa? Mereka bergaul dengan roh-roh jahat. Makin dalam bergaul dengan roh jahat, makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Meskipun masih orang Kristen, ya, punya jabatan ini dan itu di gereja itu tak menjamin. Dengar ini, punya jabatan ABCD di gereja itu nggak menjamin loh. Ya, yang menjamin adalah
engkau penuh Roh Kudus dan menyembah Bapa dalam roda kebenaran. Karena di situ, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Nggak peduli nih mau jabatan apa kan, tanpa menyembah Bapa dalam roda kebenaran, mereka terikat dalam dosa, mengenakan kuk perhambaan. Setiap orang yang tidak dipenuhkan Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh, mengenakan kuk perhambaan. Di mana? Roma 8 ayat 15. Ayo kita baca sebentar. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16 coba. Ayat 14 coba. Di 15. Kamu tidak menerima lagi apa? Roh perbudakan. Kamu tidak menerima roh perbudakan lagi karena kamu adalah anak-anak Allah. Kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 14 coba tadi. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, ya. Semua orang yang dipimpin, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu adalah anak-anak Allah dan berhak ngomong Aba ya Bapa. Haleluya. Jadi enggak semua orang Kristen itu anak Allah. Dengar ini. Hanya orang yang penuh Roh Kudus itu adalah anak Allah. Lalang dan gandum ini kelihatan sama. Nanti akan dipisahkan antara lalang dan gandum. Terjadi perbedaan. Hanya yang gandum yang dapat memanggil Aba ya Bapa. Haleluya. Ya. Karena kenapa? Yang tidak dipimpin oleh Roh mengenakan kuk perhambaan dosa, alias diikuti oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena di mana ada Roh Allah, di situ baru ada kemerdekaan. Hari-hari ini kita harus menyembah Bapa dalam roda kebenaran. Tidak boleh tidak. Penuhlah oleh Roh Kudus dan sembahlah Bapa dalam roda kebenaran. Maka engkau akan semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus. Engkau akan apa? Dilepaskan dari apa? Kuk perhambaan dosa. Ya. Segala kepahitan tuh hilang ketika kita menyembah Bapa dalam roda kebenaran. Semua kepahitan, tau nggak? Ini kepahitan orang-orang yang hidup dengan kepahitan tuh nggak bisa lepas loh. Lepasnya ketika apa? Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Ketika ia penuh Roh Kudus, ia menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, maka lepas semuanya kuk perhambaan dosa. Haleluya. Ya. Jadi orang-orang yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Dan nanti kegerakan besar yang sebentar lagi terjadi. Dengar Bapak Ibu, yang dengar online maupun onsite sini, yang menjadi target kegerakan besar adalah jiwa-jiwa baru yang belum kenal Yesus. Oke? Orang-orang Kristen yang lama, yang suam-suam kuku disuruh bertobat, gak mau, tunggu lagi. Mereka sudah terseret ekor naga merah padam. Mereka bukan target dari kegerakan besar. Karena kenapa? Mereka sudah diberikan waktu yang amat sangat panjang. Ada yang puluhan tahun disuruh bertobat, gak mau bertobat, dan semakin bergaul dengan roh-roh jahat. Kita buka dalam Galatia 4 ayat 9. Galatia 4. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ini berbicara orang Kristen. Orang Kristen yang sudah dibebaskan kembali memperhambakan diri dengan roh-roh jahat. Efesus 2 ayat 2 yang lemah dan miskin ini. Saya berulang kali khotbahkan Efesus 2 ayat 2, ya.
yaitu penguasa kerajaan angkasa yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu Efesus 2 ayat 2. Dan Efesus 2 ayat 2 ini kebalikan daripada apa? Ibrani 1 ayat 14, yaitu roh-roh yang melayani orang yang harus mendapatkan keselamatan. Orang yang harus selamat dikirim pengawal oleh Bapa di sorga bernama malaikat kudus. Tetapi orang yang menuju ke lautan api dituntun oleh roh jahat yang bernama penguasa kerajaan angkasa alias apa? Familiar spirit. Bapak Ibu, kenapa saya banyak ngomong tentang Efesus 2 ayat 2? Saya ini udah berhadapan dengan Efesus 2 ayat 2 tuh udah bertahun-tahun waktu sebelum bertobat. Saya sudah lihat dan saya sudah berhadapan tuh bertahun-tahun dengan Efesus 2 ayat 2. Penguasa kerajaan angkasa yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saya bisa ngelihat waktu itu. Saya bertobat pada umur 16 dan sebelum itu saya bertahun-tahun diikuti oleh roh-roh jahat. Tapi saya gak bisa ngusir. Dia mau ngomong dengan saya, pergi, saya ngomong. Dia gak bisa pergi. Dia gak mau pergi. Setelah saya kenal Yesus, saya percaya Tuhan, saya usir, dia langsung menghilang dia. Oh, baru tahu saya ada kuasa dalam nama Yesus. Waktu itu saya pikir kenapa saya baru umur 16 tahun ya baru kenal Yesus ya. Ada kuasa. Tetapi ini orang Kristen yang sudah dimerdekakan kembali lagi bergaul dengan roh-roh dunia, roh-roh jahat. Ternyata apa? Ternyata Efesus 2 ayat 2 ini apa? Lemah dan miskin rohnya. Ya. Saya banyak ketemu anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, di belakangnya ada roh jahat. Efesus 2 ayat 2. Sebagian sudah kita kasih tahu dan lepas. Dengar ini. Sudah banyak yang lepas in the name of, di belakang kamu begini-begini ya. Kamu terlibat dosa begini-begini ya. Kok tahu? Tuh di belakang kamu ada apa? Mau lepas nggak? Saya kasih tahu. Yang Kristen baru-baru mau. Ya. Yang Kristen lama-lama, apalagi udah hamba Tuhan, wah marah dia. Siapa bilang? Di belakang dia ada. Bertahun-tahun dipelihara dan makin jahat. Dari buahnya ketahuan. Ya. Dari buahnya ketahuan dan apa? Kecemaran, perzinahan, penyembahan berhala, ketahuan. Dan kita melihat bahwa ternyata Efesus 2 ayat 2 ini bukan perjanjian baru, perjanjian lama. Sejak zaman perjanjian lama, sejak ribuan tahun yang lalu, dia sudah ada. Dan dia ini adalah bagian apa? Bagian dari the fallen angels. Ingat ya, ada sepertiga malaikat yang sudah jatuh. Dia bagian daripada the fallen angels. Dan dia sudah ada jutaan tahun yang lalu sebelum dunia ini jadi, ya. Dan ribuan tahun di Alkitab, ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah mencatatnya. Di mana, Pak? Raja Saul. Dengar nih. Di 1 Samuel 16 ayat 14 coba. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, ya. Dan sekarang apa? Saul kenapa? Diganggu roh jahat yang dari, ini bukan diganggu roh jahat, Tuhan punya roh jahat, enggak ya. Tuhan izinkan roh jahat ini mengganggu Saul. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, zaman dulu sebelum darah Yesus ditumpahkan, Roh Kudus itu cuma hinggap di mana? Di nabi-nabi, di siapa? Raja-raja, di mana lagi? Imam-imam, pahlawan-pahlawan iman ya, kayak pahlawan-pahlawan kayak Yosua kan, pahlawan iman kan, ya kayak Gideon kan.
Tetapi ke orang-orang biasa enggak. Tapi Roh Kudus tidak tinggal permanen. Dengar ini. Cuma hinggap. Oke? Maka berkuasalah Roh Allah atas Simson. Kemudian dia, wow, semua rantai besi itu patah semua kan, hancur semua. Ya, ketika itu Roh Allah berkuasa atas Simson, dia robek mulut singa. Demikian juga Roh Allah berkuasa atas apa? Daud. Ya. Daud apa Simson lebih kuat? Hah? Daud. Kenapa tau nggak? Simson dicatat Alkitab cuma robek satu mulut singa. Daud berapa? Dia bertahun-tahun menggembalakan kambing domba bapaknya. Ya, singa dan beruang loh. Zaman itu singa dan beruang banyak banget. Tiap hari dia robek singa dan mulut singa dan beruang itu. Tiap hari dia. Anak kecil mungkin umurnya 12 tahun, pipinya kemerah-merahan, berkuasalah Roh Allah atas Daud, dia robek semuanya. Ya. Ini berbicara the Spirit of God. Ya. The power, the Spirit of God. Tetapi ini Saul, tadinya raja yang dipakai Tuhan. Kemudian ia menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tuhan perintahkan A, dia kerjakan C. Tuhan perintahkan B, dia kerjakan X. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Ya. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rumah itu tidak pernah dibiarkan kosong. Amin. Ya, rumah yang kosong itu pasti diisi oleh roh jahat. Kalau tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, segera penuh Roh Kudus, lama-lama diisi oleh roh jahat. Itu kata Alkitab. Ketika roh Tuhan mundur daripada Saul, maka Efesus 2 ayat 2, penguasa kerajaan angkasa masuk. Dan dia apa? Mulai membenci Daud. Ya. Dan Saul ketika ditempelin roh jahat itu, dia jadi mendengki, membenci kepada Daud. Padahal dia suruh Daud pergi perang, menang terus. Ketika pulang perang, para wanita, hore, Daud berhasil gini. Roh jahat itu masuk dan dia ingin membunuh Daud. Padahal dia yang suruh Daud berperang dan Daud menang. Karena kenapa? Karena perbuatan daging adalah apa? Galatia 5 apa? Coba kita lihat. Galatia 5, 19, 20, 21. Perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus apa lagi? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati nilai, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, terus kedengkian. Ini Saul dengki sama Daud. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya, ya. Dan orang-orang yang berbuat demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ketika ada familiar spirit, Efesus 2 ayat 2, pada waktu itu tidak dikatakan Efesus 2 ayat 2, baru perjanjian baru, tapi itu rohnya sama. Roh yang mengganggu Saul adalah roh yang sama, Efesus 2 ayat 2. Ya. Dan ia memberikan iri hati, kedengkian, amarah kepada orang-orang yang diurapi. Bapak Ibu, ini pengalaman pelayanan saya. Saya melihat ketika roh-roh jahat di belakang orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen Farisi itu, roh jahat itu membisikkan kata-kata kebencian kepada orang-orang yang diurapi. Dengar ini. Mereka benci sekali dengan orang-orang Kristen yang dipakai Tuhan. Padahal mereka sendiri orang Kristen. Ya. Mereka bencinya, kenapa? Roh jahat di belakangnya membisikkan kebencian, kedengkian. Sama seperti Saul. Tuhan tunjukkan, wow. Bapak Ibu, jangan heran ya. Beberapa kali saya ngomong sama orang, saya bukan ngomong lihat mukanya begini. Saya lihat roh jahat di belakangnya. Roh jahatnya ngomong A, dia ngomong A.
Roh jahatnya ngomong B, tiba-tiba mulutnya bisa ngomong B loh. Ini hamba Tuhan. Ya. Mereka udah disetir kayak ini boneka. Dan suara roh jahat dipikir suara Tuhan. Tidak ada karunia roh. Meskipun jabatannya tinggi atau apa, kalau ditempelin roh jahat begini gak mungkin dengan suara Tuhan. Gak ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja. Dan Alkitab di Perjanjian Baru dikatakan bahwa apa? Di dalam Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, hari-hari ini kita menjelang apa? Hari penyelamatan. Siap-siap Bapak Ibu, oke? Ya, jangan mendukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Step pertama, ya. Step pertama, Roh Kudus dapat didukakan. Step kedua ada di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Setelah Roh Kudus berkali-kali didukakan, dia padam. Kalau sudah padam berarti Roh Kudus sudah undur, sama seperti Saul. Dengar nih, Bapak Ibu yang dengar lewat online maupun onsite. Kalau Roh Kudus didukakan, bertahun-tahun didukakan. Roh Kudus tegur nggak mau dengar. Roh Kudus tegur nggak mau dengar. Roh Kudus tegur. Tuhan pakai orang lain, tegur nggak mau dengar. Tuhan pakai Alkitab lewat mimpi supaya dia bertobat, nggak mau. Dukakan Roh Kudus bertahun-tahun. Roh Kudus hanya padam. Kalau sudah padam, iblis datang. Ketika roh Allah mundur dari Saul, masuklah roh jahat kepada Saul. Ya, rumah itu tidak pernah dibiarkan kosong. Maka tubuhmu adalah bait Allah. Kalau bait Allah ini dibinasakan, dirusak dengan roh-roh jahat, maka Allah akan membinasakannya. Amin. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Ayo kita 1 Korintus 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu ada bait Allah dan roh Allah diam inside you? Ya, oke. 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah yang ada kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Amin. Oh, ini berbicara orang Kristen. Sudah percaya Yesus, tubuhnya adalah bait Allah. Roh Kudus berdiam. Amin. Tetapi ia mencemarkan diri seperti apa? Babi kembali ke kubangannya. 2 Petrus 2 ayat 22. Ya, anjing kembali ke muntahannya, babi kembali ke kubangannya. Ia mencemarkan bait Allah, merusak, membinasakan bait Allah dengan apa? Perzinahan rohani dengan roh-roh jahat. Ya. Maka Allah akan membinasakan orang itu. Dengar ini. Orang yang membinasakan bait Allah, mencemarkan bait Allah, Tuhan akan membinasakan dia di mana? Di lautan api. Amin. Ini dosa yang mengerikan. Karena kenapa? Ini bait Allah, kemudian ketempelan Efesus 2 ayat 2. Itu roh najis. Mempersekutukan antara terang dan gelap. Hadirat Tuhan yang maha kudus mau disekutukan dengan kenajisan iblis. Itu dosa yang mengerikan, yang paling dibenci oleh Tuhan. Ya, yang dengar ini, kalau ada itu merasa, bertobat segera. Ya, bertobat segera. Tubuhmu adalah bait Allah. Engkau tidak bisa main-main lagi dengan dosa. Ya. Kalau engkau terus-menerus mendukakan Roh Kudus, satu saat dia dipadamkan, tanda dia dipadamkan, dia nggak bicara lagi, nggak ada teguran lagi, stop.
maka yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Ketika Saul tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan, dia cari suara, dong. Cari suara sama siapa? Sama tukang sihir. Ya, di 1 Samuel 28 dan 31 itu kan. Dia cari tukang sihir wanita untuk panggil apa? Arwah Samuel. Dengar ini. Pertama, dia dengar suara apa? Roh jahat. Dan apa? Roh jahat itu suruh apa? Suruh menombak menombak Daud. Ya, di dalam 1 Samuel 18 coba. 1 Samuel 18 ayat keberapa? Ke-17 ya. Coba saya lihat. Satu Samuel 19 ayat 9 ya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. 20. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Ya. Ketika roh jahat itu hinggap pada Saul, Saul tambah benci, dan ketika Daud mainkan kecapi, dia lempar tombak. Roh jahat yang suruh lempar tombak. Saya sudah lihat pengalaman pelayanan saya, roh-roh jahat yang bekerja di antara orang-orang Kristen ini. Ya. Mereka amat sangat jahat. Ya. Ketika ada jiwa-jiwa dimenangkan, mereka marahnya minta ampun. Mereka sangat marah dan mereka apa? Mendengki, iri hati. Karena kenapa? Di belakangnya roh jahat. Ya. Dan mereka apa? Ingin membunuh loh. Dalam hatinya ingin membunuh. Saya tahu ini kenapa Tuhan bukakan ke saya. Wow, sama seperti Saul. Ketika roh jahat itu hinggap pada Saul, dia langsung lempar tombak kepada Daud. Hati-hati Bapak Ibu, kita menghadapi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukan melawan orang-orang itu, ya. Bukan melawan orang-orang Kristen yang kemudian jatuh lagi kepada roh-roh jahat yang lemah dan miskin ini, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara itu sendiri. Amin. Haleluya. Ketika mereka marah sama kita, mereka dengki sama kita, kita lihatnya oleh kuasa Roh Kudus kita jadi sedih loh. Ini orang kasihan sekali, ini binasa loh. Ya. Ini dibakar di lautan api siang dan malam. Karena mereka apa? Mencemarkan rohnya, mencemarkan dan semakin cemar dan semakin cemar dan semakin cemar. Hari-hari ini kita sudah masuk peperangan rohani yang amat dahsyat. Kegerakan besar nanti akan menyasar jiwa-jiwa baru. Orang-orang Kristen yang hari-hari ini tetap bersikukuh dalam dosa dan diikuti oleh Efesus 2 ayat 2 ini. Ini bukan bagian kamu, saya ngomong, kegerakan besar. Kalau engkau tidak bertobat sekarang, kegerakan besar bukan bagian kamu untuk dilepaskan, untuk dipulihkan. Karena engkau sudah diberikan waktu puluhan tahun untuk bertobat. Ya, itu berbicara kehendak bebas. Efesus 2 ayat 2 ini adalah apa? Bagian kemarin Tuhan bukakan ke saya, Efesus 2 ayat 2 ini ada 4 tingkat roh jahat. Di dalam Efesus 6 ayat 12 coba. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap nih, melawan roh-roh jahat di udara. Ada 4 lapis kerajaan angkasa. 1 pemerintah. 2 apa?
penguasa-penguasa. 3, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. 4, roh-roh jadi udara. Ya. Efesus 2:2 ini masuk di golongan lapis keempat. Dia masuk ke lapis keempat. Ia masuk dalam roh-roh jahat di udara. Dan Efesus 2:2 disebut apa? Penguasa kerajaan apa? Angkasa. Ya, penguasa kerajaan angkasa. Dan Bapak Ibu, ada satu hal. Kenapa orang Farisi, ya, orang Farisi yang tahu semua Taurat, yang tahu kebenaran, ingin membunuh Yesus, yaitu kebenaran itu sendiri. Karena orang-orang Farisi ini diikuti juga Efesus 2:2. Efesus 2:2 tuh ngikutin orang-orang Farisi juga. Ya, mereka nggak penuh roh, mereka nggak sampai setelah Yesus disalibkan kepenuhan Roh Kudus, mereka nggak penuh Roh Kudus. Dan orang Farisi ini selalu menjebak Yesus pakai apa dong? Halo? Ingin menjebak Yesus pakai apa? Hukum Taurat. Dengar ini. Ya, tiap kali dia mencoba Yesus, alatnya apa? Hukum Taurat. Dia Yesus apa? Menyembuhkan orang pada hari Sabat. Loh, ini kan hari Sabat, tertulis kamu. Terus dia ngomong apa? Yesus ngomong, aku adalah apa? Tuhan. Orang ini menghujat Tuhan. Ya, menurut apa? Taurat. Kemudian apa? Perempuan yang berzina, menurut Taurat harus dilempar pakai batu. Ya. Kemudian apa lagi? Murid-murid nggak cuci tangan. Ya. Bukankah di Taurat ngomong itu najis? Selalu menjebak Yesus pakai apa? Taurat. Dan Yesus itu adalah pelaku Taurat yang sempurna di kayu salib dan diganti dengan hukum kasih karunia. Haleluya. Amin. Untung kita hidup dalam kasih karunia, hukum kasih karunia. Kita bisa makan apa? Makan babi. Ya, makan ikan tenggiri ya. Kalau enggak itu kita nggak bisa hidup normal. Kalau hukum Taurat masih berlaku, nggak bisa hidup normal kita. Nggak bisa. Ada 613 peraturan, keharusan dan larangannya. Kalau di Israel, itu mereka punya buku sendiri isinya hukum Taurat. Dari 10 loh batu yang diberikan Tuhan kepada Musa, 10 hukum ya, dalam 2 loh batu itu dijabarkan jadi 613. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, harus begini. Nggak bisa normal hidup, percayalah. Ya. Untung kita hidup dalam zaman kasih karunia. Ya. Dan apa? Tuhan Yesus pernah menghardik orang Farisi dengan sebutan apa? Hai kamu keturunan ular beludak. Ular itu siapa? Setan loh. Ya. Hai kamu keturunan ular beludak loh. Yesus tuh bolak-balik menghardik orang Farisi. Kalau kita lihat di perjanjian baru, Yesus tuh musuhnya cuma orang-orang Farisi, imam-imam, orang Saduki. Itu saja Tuhan. Bolak-balik ngadapinnya orang Farisi, imam-imam Saduki. Dan mereka apa? Selalu menjebak Yesus dengan, mencoba Yesus dengan apa? Taurat. Taurat, Taurat. Dan hari ini saya percaya orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan, kita yang dipilih Tuhan hari-hari ini, yang tetap Yesus, tetap Yesus, yang menutup celah ya, menutup celah dan masuk ke perang rohani. Inilah sebentar lagi Bapak Ibu, engkau akan menghadapi penuaian besar. Ketika bom nuklir itu diledakkan, dengar ini, terjadi bencana di mana-mana, kelaparan, dan akan muncul virus-virus yang baru. Entah virus apa, saya nggak tahu itu kan. Sesuai dengan firman Tuhan, ada binatang-binatang mikroskopis yang dilepaskan dan terjadi banyak virus-virus. Dan seketika itulah orang-orang seluruh dunia akan berteriak. Dan terjadi apa? Gerakan Allah mulailah. Amin. Gerakan Allah mulailah. Dan inilah gereja Tuhan yang dipersiapkan untuk semakin kudus, semakin kudus. Setelah Injil kerajaan ini sampai ke seluruh dunia, maka mereka akan disingkirkan. Kita akan disingkirkan. Amin. Dan setelah penyingkiran itu, ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di awan-awan kemuliaan,
kita akan menerima tubuh kemuliaan. Haleluya, amin. Tubuh kemuliaan yang jauh daripada bayangan kita. Saat itulah genap firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dalam hati kamu, itulah yang disediakan Allah yang mengasihi bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Karena kenapa? Tubuh kemuliaan itu di luar pemikiran kita. Kalau kita terima mukjizat di dunia ini, waduh, sudah di luar pemikiran kita kan. Waduh, tidak pernah aku pikirkan Tuhan berikan kepada aku, tidak pernah aku dengar Tuhan sediakan bagi aku. Oh ya, masih ada satu lagi, ya, kejutan dari Tuhan yang maha dahsyat. Tubuh kemuliaan menjadi bagianmu. Haleluya. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang menyembah Bapa dalam roda kebenaran, ada tubuh kemuliaan. Kemarin kita berdoa dan Tuhan kasih penglihatan sampai 2 kali. Orang-orang yang menyembah Bapa itu diberikan jubah-jubah karunia-karunia roh. Saat ini ada jubah yang banyak sekali turun dari sorga kepada orang-orang Kristen yang menyembah Bapa. Itu berbicara karunia-karunia roh. Dan apa? Ketika orang Kristen menyembah Bapa dalam roda kebenaran, diberikan kedua sayap besar burung nasar. Jadi kedua sayap besar burung nasar ini dibagikan ketika orang Kristen sedang menyembah Bapa dalam roda kebenaran. Ya. Bukan orang Kristen yang diikuti oleh Efesus 2 ayat 2. Orang Kristen ini sedang menyembah Bapa dan dalam roh dan kebenaran. Dan kita cuma diberikan 2 roh. Roh Kudus tinggal dalam tubuh kamu, dan kamu diikuti oleh malaikat kudus. Amin. Malaikat perang. Haleluya. Ya. Ada banyak orang Kristen yang diikuti Efesus 2 ayat 2. Ngomong apa? Aku sudah usir dalam nama Yesus. Kok gak pergi? Aku udah usir. Sama dengan itu dengan saya waktu saya belum percaya Tuhan. Tapi saya gak ngusir dalam nama Yesus waktu itu. Saya mau ngusir gak bisa pergi. Pergi kamu. Ya. Karena kenapa? Mereka memelihara dosa. Ya. Itu free will. Mereka mengeraskan hati dan memelihara dosa. Mereka seperti anak-anak Skewa, coba-coba mengusir dalam nama Yesus. Ditelanjangin. Lari tunggang langgang 7 anak-anak Skewa. Ya, ditelanjangin sama satu roh jahat. Yang engkau harus lakukan apa? Tutup celah, bertobat, pakai selengkap senjata Allah, dan pakai otoritas, full authority in the name of Jesus. Maka iblis mundurlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah. Ayo kita nyanyi. Kemenanganlah. Oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. 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 Oleh darah Yesus, kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan, urapan yang baru. In the name of Jesus, you have full authority in His name. Amin. Engkau punya urapan, otoritas penuh di dalam namanya. Pakai nama itu, hidup kudus, tutup celah, ya, usir iblis, maka iblis pun mundurlah. Ya, glory, haleluya.